Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kemang Dik Permana. Di video ini saya akan melanjutkan yaitu 7 hal tentang array PHP. Nah, di video ini saya akan mempraktekkan coding array PHP. Nah, saya akan membacakan kodingan-kodingan yang telah saya buat. Nah, yang pertama ada yang namanya membuat array. Nah, membuat array ini kita bisa menggunakan tanda kurung dan tanda kurung kotak. Contohnya membuat array sekaligus mengisinya. Nah, di variabel minuman ini kita bisa menggunakan array tanda kurung. Contohnya seperti berisikan kopi, teh, jus jeruk. Lalu di variabel makanan kita bisa menggunakan tanda kurung kotak. Nasi goreng, soto, bubur. Nah, dalam membuat array mengisi indeks tertentu, kita bisa menggunakan yang namanya tanda kurung kotak. Contohnya di variabel anggota, indeks ke-1 OD, dan seterusnya. Nah, array ini kita bisa dapatkan dengan model tipe data apa saja. Contohnya di variabel item berisikan model tipe data string, integer, float, dan boolean. Nah, itu adalah membuat array-nya. Lalu cara menampilkan isi array itu dengan cara bisa mengakses melalui indeks-indeksnya. Contohnya seperti ini. Di variabel barang, tanda kurung buku tulis penghapus spidol. Nah, ini adalah array-nya. Jika kita ingin menampilkan isi array-nya, jika kita ingin di buku tulis, maka variabel barang indeks ke-0, maka output yang muncul buku tulis. Di variabel barang indeks 1 yaitu penghapus, variabel barang indeks kedua yaitu spidol. Nah, maka output yang didapat adalah seperti ini. Lalu dengan cara ini kita bisa saja, hanya saja kurang efektif karena kita harus mencetaknya satu persatu. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya perulangan. Nah, perulangan itu seperti perulangan for, each, dan while. Contohnya di sini menggunakan yang namanya perulangan for. Di variabel barang berisikan buku tulis penghapus spidol. Nah, jika kita ingin menampilkan array dengan perulangan for, kita hanya mengetik for tanda kurung variabel i sama dengan 0 titik koma variabel i kurang dari kun tanda kurung variabel barang titik koma variabel i plus adalah incrementnya kurawa echo variabel barang tanda kurung kotak variabel i titik break. Maka output yang didapat dari menampilkan isi array perulangan for yaitu seperti ini, buku tulis penghapus spidol. Nah, lalu ada menggunakan pengulangan for each. Nah, pengulangan for each ini kita bisa menggunakan rumusnya yaitu di variabel barang berisikan buku tulis penghapus spidol. Lalu rumus dari for each yaitu for each tanda kurung variabel barang s variabel isi tanda kurung tutup kurawa echo variabel isi titik break. Nah, itu adalah rumus dari perulangan for each-nya. Lalu jika kita ingin menggunakan yang namanya perulangan while, maka rumusnya adalah variabel i sama dengan 0. Nah, variabel i sama dengan 0 itu adalah dimulai indeks ke berapa. Indeks itu dimulai dari angka 0, maka kita misikan sama dengan 0. Lalu while tanda kurung variabel i kurang dari kun tanda kurung variabel barang tanda kurung tutup kurawa, maka echo variabel barang tanda kurung kotak variabel i titik break variabel i sama plus titik koma itu adalah incrementnya. Lalu output yang didapat adalah seperti ini. Nah, itu adalah mengisi array, menampilkan isi array. Lalu ada yang namanya menghapus isi array. Nah, menghapus isi array ini kita menggunakan yang namanya unset. Nah, fungsi unset ini berguna jika kita ingin menghapus salah satu dari isi array yang kita buat. Contohnya, di variabel hewan ini
berisikan array burung, kucing, dan ikan. Nah, jika kita ingin menghapus kucing, kita menggunakan unset tanda kurung, variabel hewan indeks keberapa. Nah, kucing itu adalah indeks 1, kita ketik 1 tanda kurung tutup titik koma. Lalu echo variabel hewan indeks ke 0 yaitu burung, break echo variabel echo break echo variabel barang indeks kedua break. Nah, mengapa kita tidak mengisikan echo variabel hewan indeks ke 1? Karena kita sudah mengunset atau menghapus variabel hewan indeks 1 yaitu kucing. Maka echo hr echo print underscore r tanda kurung buka variabel hewan tanda kurung tutup titik koma echo pre, maka output yang didapat untuk menghapus isi array itu seperti ini. Nah, otomatis di variabel kucing terhapus karena kita sudah mengunsetnya. Nah, lalu ada menambahkan isi array. Nah, menambahkan isi array ini kita bisa dua cara, yaitu langsung ke nomor indeks yang kita ingin tambahkan. Yang kedua, mengisi langsung ke indeks terakhir. Contohnya seperti ini. Di variabel hobi berisikan array membaca, menulis, ngeblok. Nah, jika kita ingin menambahkan isi array ke berapa, contohnya di sini adalah isi array ketiga, variabel hobi indeks ketiga, kita menulis array yaitu coding. Nah, jika kita ingin menambahkan isi array pada indeks terakhir, kita hanya berisikan variabel hobi tanda kurung kotak. Kita tidak bisa merisikan yang namanya indeks keberapa karena kita ingin mengisikan ke indeks yang terakhir. Nah, lalu arraynya adalah olahraga. Nah, maka cetak array dengan perulangan. Lalu format tanda kurung buka variabel hobi s variabel hobiku tanda kurung tutup kurawa echo variabel hobiku titik break. Maka output yang didapat adalah seperti ini. Nah, indeks ketiga yaitu coding, indeks terakhir itu olahraga. Nah, itu adalah menambahkan isi array. Lalu jika kita ingin menggantikan array pada indeks yang tertentu yang ingin kita ganti, maka kita bisa dengan tinde yang baru. Contohnya seperti di variabel user sama dengan audit melean hari tanda arraynya. Nah, jika kita ingin mengisi array indeks 1 atau ingin menggantikan indeks ke 1 yaitu milea ini, kita bisa menggunakan variabel user indeks ke 1 yaitu ardinata. Nah, ardinata ini adalah gantian array yang dari milea itu. Nah, lalu mencetak arraynya itu echo print underscore r tanda kurung buka user variabel user tanda kurung tutup titik koma echo pre, maka output yang didapat adalah seperti ini. Otomatis indeks 1 pada array milea sudah digantikan ke ardinata. Nah, ada yang namanya array asosiatif. Nah, array asosiatif ini tidak menggunakan angka, tetapi menggunakan kata kunci. Contohnya seperti ini. Di variabel artikel, indeksnya itu adalah kata kunci, judul, penulis, view. Nah, cara mencetak isi array asosiatifnya itu echo. Karena kita ingin menebalkan judul, kita menggunakan H2. Variabel artikel, kata kunci judul, H2. Lalu echo P itu adalah paragraf oleh variabel artikel penulis, kata kuncinya itu P. Lalu echo P view. Variabel artikel view adalah kata kunci, lalu P. Maka output yang didapat adalah seperti ini. Nah, ini adalah output dari array asosiatif. Nah, lalu ada yang namanya array asosiatif itu
bisa menggunakan sama dengan. Contohnya seperti variabel email, di tanda kata kunci yaitu subjek sama dengan apa kabar. Variabel email, tanda kata kuncinya pengirim, odi@gmail.com. Variabel email, tanda kata kunci adalah isi sama dengan apa kabar, sudah lama tidak berjumpa, titik koma, echo pre print underscore r. Variabel email titik koma echo pre, maka output yang didapat adalah seperti ini. Nah, pada outputnya itu kita menggunakan maka muncul yang namanya sama dengan panah. Nah, lalu yang terakhir ada yang namanya array multidimensi. Nah, array multidimensi ini adalah hampir sama yang namanya bersarang, di mana di dalam indeks atau kata kunci ada juga kata kunci atau array-nya. Contohnya seperti ini. Di variabel barang sama dengan indeks ke-0 berisikan 2, 3, 4, indeks ke-1 berisikan 7, 5, 0, indeks kedua yaitu 4, 3, 0. Nah, cara mengakses isinya, jika kita ingin mengakses indeks 1 yaitu 7, 5, 0, maka di variabel matrik kita mengetikkan echo variabel matrik indeks ke-1. Nah, jika kita ingin memilih salah satu dari 7, 5, 0 yaitu kita ingin 7, maka indeks ke 0. Maka output yang didapat adalah 7. Nah, lalu array multidimensi ini kita bisa menggunakan dua dimensi yang berisi array asosiatif. Contohnya seperti ini. Nah, di variabel artikel ini indeks ke-0 itu judul, pemahaman logika percabangan program PHP, kata kunci penulis Odi Pramana, indeks ke-1 kata kunci judul, array-nya 5 jenis perulangan PHP, kata kunci penulis berisikan array Odi Pramana, indeks kedua kata kuncinya judul berisikan array praktek coding perulangan PHP, lalu kata kunci penulis berisikan Odi Pramana. Nah, jika kita ingin menampilkan semuanya, kita menggunakan perulangan for each, yaitu for each tanda kurung buka variabel artikel s variabel post, tanda kurung tutup kurawa echo. Karena kita ingin menebalkan judul, kita menggunakan H2. Variabel post, kata kunci judul, H2. Echo, P, paragraf, P adalah paragraf. Variabel post, kata kunci penulis, P. Echo, HR. Maka output yang didapat adalah seperti ini. Nah, jika kita ingin memilih salah satunya saja, contohnya di sini menampilkan isi array salah satunya saja. Jika kita ingin verbal indeks ke-1 yaitu terdapat kata kunci judul jenis perulangan PHP dan penulis Odi Pramana, kita hanya mengetik echo H2 karena kita ingin judul, maka kita mengetik H2 untuk menebalkan tulisannya. Lalu verbal artikel indeks yang kita tambahkan yaitu indeks 1 yang di tengah-tengah ini. Lalu jika kita ingin menambahkan judulnya saja, kita ketik kata kunci judulnya saja, lalu H2, maka output yang didapat adalah seperti ini. Nah, itu adalah bacaan praktek coding array PHP dari saya. Semoga kalian mengerti dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.